Halo, selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu. Kali ini kita akan membahas tentang perintah dasar pada sistem operasi berbasis Linux dengan episode jaringan sesi kedua. Bagi pengelola teknologi informasi, terutama bagi mereka yang memiliki sistem berbasis Linux, mengerti dan memahami perintah dasar Linux sangatlah penting. Berikut adalah beberapa poin yang dapat dijadikan alasan untuk hal tersebut. Yang pertama adalah alasan operasional. Tentu bagi operator sistem berbasis Linux akan sangat membingungkan bila kita tidak mengerti dan memahami perintah dasar sistem operasi Linux. Sedangkan sistem yang kita hadapi setiap hari adalah sistem Linux. Yang kedua adalah alasan pembangunan dan perbaikan sistem. Dengan mengetahui perintah dasar Linux akan membuat pembuat program dan aplikasi untuk dapat menginstal dan memperbarui aplikasi yang dibuat. Yang ketiga adalah alasan terkait keamanan sistem. Dengan mengetahui perintah dasar Linux, pengelola sistem akan sangat dengan mudah untuk melakukan peningkatan keamanan sistem. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan metode hardening. Selain itu, memahami perintah dasar Linux juga akan membantu pengelola sistem dalam membaca log apabila terjadi suatu masalah maupun suatu insiden. Namun sebelum kita lanjutkan terkait dengan episode kedua terkait jaringan, ada baiknya kita melakukan review terhadap perintah dasar Linux episode jaringan sesi ke-1. Pada episode sebelumnya, kita telah membahas tentang beberapa hal, antara lain konektivitas, alamat IP, jalur paket, download, login jarak jauh, dan kirim terima. Kesimpulan dari episode sebelumnya atau episode jaringan sesi 1 adalah perintah ping dapat digunakan untuk melakukan pengecekan koneksi. Jadi perintah ping dapat digunakan untuk melakukan pengecekan koneksi dengan sistem lain atau dengan alamat yang diinginkan. Selanjutnya adalah perintah IP spasi A atau ifconfig. Perintah ini digunakan untuk mengecek alamat IP dari sistem. Selanjutnya adalah perintah traceroute. Perintah ini digunakan untuk mengecek rute yang dilewati oleh paket data untuk mencapai alamat tujuan. Selanjutnya ada perintah widget. Perintah ini digunakan untuk mendownload atau mengunduh dari internet. Selanjutnya ada perintah SSH, yang mana perintah ini digunakan untuk login secara remote atau secara jarak jauh. Dan perintah terakhir adalah perintah SJP. Perintah ini kita dapat menggunakan untuk melakukan kirim terima file ke perangkat atau alamat yang dituju. Itulah 6 hal atau 6 perintah dasar yang telah dibahas pada episode jaringan sesi 1. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perintah dasar pada sistem operasi Linux dengan episode jaringan sesi kedua. Pada sesi kedua kali ini, kita akan membahas tentang 6 pembahasan. Yang pertama, konektivitas. Yang kedua, pemilik domain. Yang ketiga, koneksi TCP. Yang keempat, koneksi UDP. Yang kelima, pengunduhan. Dan yang keenam adalah IP statis atau IP dinamis. Yang pertama adalah konektivitas. Kita dapat melakukan pengecekan terhadap seluruh koneksi yang ada dan yang sedang terjalin pada perangkat kita dengan menggunakan perintah konektivitas. Salah satunya adalah netstat. Dengan menggunakan perintah netstat, kita dapat menampilkan semua daftar koneksi yang ada. Untuk mencoba perintah ini, hal yang pertama perlu kita lakukan adalah membuka terminal. Lalu tuliskan netstat
Kemudian akan muncul berbagai koneksi yang ada dan yang sedang terjadi pada perangkat kita. netstat-i. Perintah netstat-i adalah perintah yang dapat kita gunakan untuk melihat interface apa saja yang sedang beroperasi. Caranya masih sama dengan yang sebelumnya. Kita membuka terminal, lalu masukkan perintah netstat-i. Kemudian selanjutnya ada perintah netstat-at. Perintah ini dapat kita gunakan untuk melihat daftar koneksi yang menggunakan protokol TCP. Caranya masih sama. Kita membuka terminal lalu tuliskan netstat-at, maka akan muncul seluruh koneksi yang berbasis TCP pada perangkat kita. netstat-au. Dengan menggunakan perintah ini, kita dapat melihat atau membuat daftar koneksi untuk protokol UDP. Caranya masih sama. Masukkan perintah netstat-au ke dalam terminal, lalu akan tertampil seluruh koneksi yang menggunakan protokol UDP pada perangkat kita. netstat-tnl. Perintah ini dapat kita gunakan untuk melihat dan menampilkan koneksi yang hanya memiliki mode listening atau mode mendengarkan. Caranya adalah buka terminal dan masukkan perintah netstat-tnl. Maka seluruh koneksi yang ada pada perangkat kita dengan mode listening akan tertampil. Perintah netstat-nlpt. Dengan menggunakan perintah ini, kita dapat mengetahui dan memunculkan nama proses, ID proses, dan ID pengguna. Tentu seluruh informasi ini akan sangat penting dan sangat berguna bagi kita dalam melakukan analisis. Caranya masih sama, buka terminal, lalu masukkan perintah netstat-nlpt. Yang kedua adalah pemilik domain. Linux menyediakan sebuah fasilitas atau sebuah tools yang dapat kita gunakan untuk mencari atau mengetahui pemilik domain. Perintah tersebut adalah dengan menggunakan whois. Jadi apabila whois belum terinstall di perangkat kita, kita dapat menginstalnya dengan cara mengetikkan perintah sudo apt install whois. Setelah itu, whois akan terinstall. Kemudian, untuk menggunakan whois itu sendiri dapat dilakukan dengan cara mengetikkan perintah whois spasi nama domain yang akan kita cari tahu. Pada video kali ini kita menggunakan contoh domain dari Google. Maka akanlah tertampil hasil dari whois Google. Yang ketiga, koneksi TCP. Dengan menggunakan Linux, kita dapat menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat lain menggunakan protokol TCP. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan penggunaan NC atau Netcat. Apabila perangkat kita belum menginstal atau belum terinstall Netcat, maka hal yang dapat kita lakukan adalah menginstalnya dengan perintah sudo apt install netcat. Dengan perintah tersebut, perangkat kita akan terinstall Netcat. Selanjutnya, berikut adalah penggunaan dari Netcat atau NC itu sendiri. Kita dapat menggunakan pada sisi server dan klien. Berikut adalah contoh penggunaannya. Ini adalah contoh penggunaan NC atau Netcat untuk kirim terima teks. Yang keempat adalah koneksi UDP. Sama dengan koneksi TCP, pada perangkat Linux juga dapat menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat lain menggunakan protokol UDP. Dengan menggunakan protokol ini, antar Linux dapat saling berkomunikasi, dan tentu saja komunikasinya masih dilakukan dengan tools atau perangkat yang sama, yakni Netcat atau NC.
Sekali lagi, apabila di perangkat kita belum terinstall Netcat, kita dapat menginstalnya dengan cara sudo apt install Netcat. Kemudian berikut adalah contoh dari penggunaan Netcat itu sendiri untuk komunikasi via protokol UDP. Caranya adalah dengan menggunakan perintah nc -u, di mana -u ini adalah menandakan protokol yang digunakan, yakni UDP. Berikut adalah contohnya. Yang kelima adalah pengunduhan. Perangkat Linux dapat langsung mengunduh sesuatu yang ada di internet, walaupun itu melalui terminal atau via konsol. Caranya adalah dengan menggunakan perintah curl atau curl. Caranya adalah masukkan perintah curl, lalu link laman atau domain tujuan. Di sini pada video ini kita contohkan kita akan melakukan pengunduhan atau download dengan menggunakan perintah curl terhadap file WordPress dengan versi terakhir. Berikut adalah contohnya. Dapat dilihat pada terminal setelah melakukan curl spasi link yang akan di-download, maka proses download atau pengunduhan akan berjalan hingga proses selesai. Yang keenam adalah IP statis atau IP dinamis. Dalam penggunaan perangkat Linux, pengalamatan atau IP dapat kita atur secara statis maupun dinamis. Berikut adalah contoh pengaturan IP untuk kondisi IP statis. Hal yang dapat kita lakukan adalah kita masuk ke dalam direktori etc, kemudian masuk ke dalam NetBlend. Setelah masuk ke dalam direktori tersebut, kemudian kita cek ada file .yaml atau .yml yang harus kita edit. Berikut adalah contoh dan gambaran dari file .yml yang harus kita edit. Pada pengaturan IP statis, kita perlu melakukan set atau menuliskan alamat yang akan kita gunakan. Tidak hanya alamat yang akan kita gunakan, tetapi gateway yang akan kita lewati juga harus terdefinisi dan tertuliskan dalam file .yml tersebut. Setelah konfigurasi dari IP statis telah dituliskan dan telah dilakukan, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah mengaplikasikan settingan atau pengaturan tersebut. Hal itu dapat dilakukan dengan cara menuliskan sudo netblend apply, lalu di enter. Kemudian kita melakukan pengaturan kepada IP dinamis. Pengaturan ini masih sama dengan IP statis. Kita perlu mengubah pada file konfigurasi.yml. Namun terdapat perbedaan antara pengaturan IP statis dan IP dinamis. Berikut adalah perbedaan tersebut. Perbedaan tersebut terletak pada bagian DHCP, di mana jika IP statis DHCP-nya ditulis no, dan pada IP dinamis DHCP-nya ditulis yes, dan tanpa melakukan pengaturan atau pengalamatan IP, sehingga pengaturan IP atau pengalamatan pada jaringan akan dilakukan secara otomatis dengan menggunakan DHCP server atau pengalamatan yang ada. Dapat dilihat pada monitor atau pada layar di bagian sebelah kanan pada bagian sesudah.
Setelah pengaturan atau setting IP dinamis telah dilakukan, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan untuk mengaplikasikan pengaturan tersebut adalah melakukan perintah sudo netplan apply. Hal ini sama dengan pengaturan IP statis sebelumnya. Selanjutnya, pada akhir video ini kita akan membahas kesimpulan dari episode perintah dasar Linux, episode jaringan seri kedua. Terdapat 6 fungsi atau 6 perintah dasar yang kita bahas pada episode kali ini. Yang pertama, netcat. Netcat dapat berfungsi sebagai pengecekan konektivitas atau melakukan inspeksi atau melihat koneksi-koneksi apa saja yang terhubung dengan perangkat kita. Selanjutnya ada perintah whois, yang mana perintah tersebut dapat digunakan untuk melakukan pengecekan atau melihat domain atau suatu domain itu siapa yang memiliki. Selanjutnya adalah nc dan nc-l, yang mana koneksi atau fungsi netcat dapat kita gunakan untuk melakukan koneksi melalui protokol TCP. Selanjutnya adalah nc-min-u, yang mana perintah nc ini atau netcat ini dapat kita gunakan untuk melakukan komunikasi dan koneksi dengan protokol UDP. Selanjutnya ada perintah curl, yang mana dengan menggunakan curl ini kita dapat melakukan pengunduhan atau pengdownloadan suatu file atau suatu berkas melalui sebuah tautan atau sebuah link. Kemudian yang terakhir adalah netplan atau pengaturan IP. Jadi dengan menggunakan perintah netplan kita dapat mengatur dan mengaplikasikan pengaturan IP, baik itu IP statis maupun IP dinamis. Dan terdapat perbedaan antara pengaturan IP statis dan IP dinamis pada file .yml yang ada pada direktori netplan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like jika video ini bermanfaat dan bagikan kepada orang lain agar mendapat informasi yang sama denganmu.